Udara sore yang lembab menyambut kedatangan Tasya di gerbang desa Bayangan. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan pinus, membuat suasana desa itu seperti potongan lukisan kelam yang lupa diberi warna. Dari balik jendela basmini yang menurunkannya, Tasya menarik napas panjang, aroma tanah basah, kayu tua, dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seperti bau dupa yang sudah padam. Desa ini adalah tempat kelahiran ibunya, dan sekarang dihuni oleh neneknya yang sudah tua. Tapi selama ini Tasya tak pernah betah lama di sana. Terlalu sunyi, terlalu banyak larangan. Namun kali ini, kedatangannya bukan untuk liburan. Ia membawa tujuan, penelitian skripsi tentang musik tradisional Jawa, khususnya gamelan. Desa Bayangan punya salah satu perangkat gamelan tertua di Jawa Tengah, kata dosennya waktu itu. Sayang, tidak banyak yang bisa atau mau cerita tentang sejarahnya. Kalau kamu bisa gali itu, pasti jadi karya yang menarik. Namun dari awal, Tasya tahu ini bukan sekadar riset akademik. Ada rasa ingin tahu yang jauh lebih dalam, rasa yang datang dari sebuah mimpi aneh yang terus berulang beberapa minggu terakhir, gamelan yang berbunyi sendiri, sinden yang menyanyi tanpa wajah, dan panggung tua yang berdiri di tengah sawah. Tasya menyapa seorang anak kecil yang berdiri menatapnya dari pinggir jalan. Tapi si anak tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berlari menjauh. Tasya mengernyit. Suasana desa ini tidak banyak berubah, tetap murung dan misterius seperti dulu. Rumah neneknya berada di ujung jalan kecil yang dibatasi semak belukar dan rumpun bambu. Atapnya berlumut, dan dinding kayunya mulai kusam dimakan waktu. Ketika ia mengetuk pintu, suara tongkat tua menyeret lantai kayu terdengar dari dalam. "Nduk," suara parau menyambut. "Nek, ini aku Tasya." Pintu dibuka perlahan, dan Bu Ningsih berdiri di sana dengan wajah terkejut. Ia memeluk cucunya seolah takut Tasya akan menghilang. "Kenapa nggak bilang dulu kalau mau datang? Kamu sendirian?" tanya neneknya dengan matanya waspada. "Iya Nek, sekalian buat skripsi. Aku mau nulis soal gamelan dan budaya desa. Desa Bayangan kan terkenal banget dulunya." Mendengar itu, wajah Bu Ningsih mengeras. "Jangan sembarangan Nduk. Gamelan di sini bukan buat ditulis atau diselidiki. Sudah lama dikunci. Tidak ada yang berani mainkan lagi." Tasya tertawa kecil. "Justru itu yang menarik Nek. Kenapa kok dikunci? Ada sejarahnya kan?" Bu Ningsih tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah balai desa di kejauhan, sebuah bangunan kayu gelap yang tampak tua dan nyaris terlupakan. Saat malam tiba dan kabut makin tebal, suara jangkrik bersaing dengan desir angin dari arah hutan. Di dalam kamar lamanya, Tasya menulis catatan kecil di buku risetnya. Catatan hari pertama, semua warga bersikap tertutup soal gamelan. Ada semacam trauma kolektif. Balai desa tampak tidak terawat tapi tetap dijaga. Mengapa? Ketika jam menunjukkan pukul 11:15, angin berhenti sejenak. Sunyi total, dan dari kejauhan, seperti dari balik lembah, suara gamelan tipis mengalun, nyaris seperti bisikan. Tasya menegakkan kepala. Apakah itu nyata? Atau hanya gema dari ingatannya sendiri? Ia membuka jendela tetapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut, dan suara saron yang berbunyi pelan, tapi teratur. Seolah seseorang sedang memainkan lagu lama yang terlupakan dunia. Keesokan paginya, cahaya matahari menerobos lewat celah dinding kayu, membawa aroma embun dan daun basah dari luar. Tasya bangun dengan kepala sedikit berat. Ia masih memikirkan suara gamelan yang didengarnya semalam. Terlalu nyata untuk sekadar mimpi, terlalu samar untuk dianggap nyata. Ia turun ke dapur, menemukan Bu Ningsih tengah menyeduh teh di atas tungku arang. "Nek,
Tasya membuka percakapan sambil duduk. Tadi malam aku dengar suara gamelan. Tangan Bu Ningsih berhenti mengaduk. Ia menoleh perlahan, pandangannya tajam meski matanya keruh dimakan usia. Jam berapa kamu dengarnya? Sekitar jam 11 lewat, jawab Tasya. Neneknya menghela napas. Ia menuangkan teh ke gelas tanah liat, lalu duduk berseberangan dengan Tasya. Gamelan itu hanya berbunyi kalau ada yang memanggil, katanya dengan suara rendah. Dan yang bisa memanggilnya bukan manusia biasa. Tasya mengernyit. Maksudnya Nek, jangan pernah keluar rumah setelah maghrib nduk. Apalagi mendekati balai desa. Kalau kamu dengar suara gamelan, tutup telingamu. Jangan coba-coba melihat ke arah suara itu. Apalagi mendekat. Itu bukan gamelan untuk pertunjukan. Tasya tertawa pelan mencoba mencairkan suasana. Nenek bicara seperti di film horor. Bu Ningsih tak ikut tertawa. Ia malah bangkit dan menuju lemari tua. Dari balik tumpukan kain batik ia mengeluarkan sebuah benda kecil, keris berbungkus kain mori. Kalau kamu tetap nekat, bawa ini. Benda ini peninggalan kakekmu. Jangan dilepas dari tubuhmu kalau malam tiba. Ini bisa menolak yang tak kasat mata. Tasya menatap keris itu dengan bingung dan sedikit cemas. Neneknya tidak sedang bercanda, tapi ia tetap merasa ini berlebihan. Kenapa semua orang di sini seperti takut dengan gamelan? Apa ada kejadian dulu? Bu Ningsih menunduk, suaranya mengecil. Dulu ada seorang sinden. Namanya Laraswati. Cantik, suaranya seperti embun pagi. Semua orang terpukau kalau ia menyanyi. Tapi dia melanggar aturan adat. Menyanyi di luar jam sakral. Dan hilang, lenyap di atas panggung. Di depan semua orang. Gamelan terus berbunyi sendiri selama 3 hari setelah itu. Sejak itu, balai desa dikunci. Tidak ada yang berani membuka kembali pertunjukan wayang. Tasya terdiam. Ini lebih dari sekadar larangan kuno. Ada trauma mendalam di balik semua ini. Tapi justru itu yang membuat rasa penasarannya semakin membara. Nek, aku ingin tahu lebih banyak soal Laraswati. Ada fotonya. Atau siapa yang pernah kenal dia. Kalau kamu sungguh ingin tahu temui Mbah Karyo. Dia dalang terakhir yang pernah mementaskan Laraswati. Tapi jangan datang malam hari. Dan jangan sebut-sebut soal suara gamelan di dekat rumahnya. Sore itu, langit berubah muram. Tasya duduk di beranda, menatap ke arah balai desa yang terlihat seperti bayangan hitam di kejauhan. Hatinya berdebar pelan. Angin berembus membawa aroma bunga kenanga. Dan samar-samar, seperti dari balik kabut sore, sepotong lagu sinden terdengar, lirih, mengambang, dan memanggil. Malam itu Tasya tak bisa tidur. Suara sinden samar yang ia dengar sore tadi masih berputar di kepalanya, terlalu nyata, terlalu halus untuk diabaikan. Ia memandang keluar jendela kamarnya. Kabut tipis sudah mulai turun, menyelimuti halaman depan. Udara dingin merambat dari lantai kayu ke telapak kakinya. Jam menunjukkan pukul 22.41. Bu Ningsih sudah tidur sejak tadi, pintu kamarnya tertutup rapat. Tasya membuka lemari kecil dan mengambil keris pemberian sang nenek. Ia sempat menimbang untuk meninggalkannya, tapi rasa tak enak di dadanya membuatnya menggenggam benda itu erat-erat. Lalu diam-diam ia melangkah keluar rumah. Langkah kakinya menyusuri jalanan tanah menuju balai desa, bangunan tua yang terlihat seperti ditinggalkan sejak puluhan tahun lalu. Daun-daun kering menumpuk di serambi depannya. Dindingnya berlumut, kayunya tampak keropos di beberapa bagian. Namun, meskipun bangunannya tampak sekarat, suasana di sekitarnya terasa hidup. Tasya berdiri di depan pintu utama balai desa, yang terkunci dengan palang kayu dan rantai besi.
Tapi ketika ia menyentuh gagangnya, entah bagaimana, rantai itu tiba-tiba jatuh sendiri. Suaranya menggema seperti jeritan logam tua. Pintu perlahan terbuka berderit panjang seperti suara tangisan. Di dalam tampak gelap tanpa penerangan. Tasya menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya itu menyorot debu yang berterbangan di udara, memantul di dinding kayu yang dipenuhi coretan tak jelas. Di tengah ruangan, ia melihatnya, seperangkat gamelan lengkap, saron, bonang, gong, kendang, jender. Semuanya ditutupi kain mori putih, seperti mayat yang sedang dikafani. Perasaan dingin menjalari tulang punggungnya. Ia melangkah perlahan mendekat, menyingkap salah satu kain penutup gamelan. Logamnya menghitam, tapi masih utuh. Jari-jarinya nyaris menyentuh permukaan saron seketika nada pelan keluar, seolah gamelan itu disentuh dari sisi lain. Tasya mundur, jantungnya memburu. Ada orang, tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, kain penutup gamelan lain melayang jatuh, seperti disentakkan oleh angin tak terlihat. Satu persatu, kain-kain mori putih terlepas sendiri, mengungkapkan seluruh perangkat gamelan yang sekarang seperti berdiri sendiri dalam lingkaran tak kasat mata. Kemudian udara berubah. Bau dupa memenuhi ruangan, dan suara sinden itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih nyata, melantunkan tembang Jawa kuno, nada-nada naik turun dengan irama mendayu. Di tengah ruangan, bayangan samar seorang perempuan berkebaya putih mulai muncul. Rambut panjangnya menutupi wajah. Ia duduk bersimpuh di depan gamelan, seolah siap menyanyi. Tasya membeku. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Namun wajah itu tidak memiliki mata. Hanya rongga kosong yang menghitam dan mengucurkan darah. Tasya berteriak dan berlari keluar balai desa. Pintu menutup sendiri di belakangnya dengan suara keras BLAM yang menggema hingga ke bukit. Dalam pelariannya menuju rumah nenek, ia mendengar bunyi gamelan semakin cepat. Irama saron berpacu dengan langkah kakinya. Dan sebelum ia masuk ke rumah, ia mendengar suara itu, berbisik di telinganya. Jangan ganggu panggung kami, kau belum waktunya menyanyi. Tasya terbangun dengan nafas tersengal, keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Fajar belum sepenuhnya datang, namun langit timur sudah menguning samar. Mimpi tadi terasa terlalu nyata, ia berada di tengah panggung kayu lapuk, di bawah cahaya bulan merah, dikelilingi perangkat gamelan yang mengelilinginya seperti makhluk hidup. Suara sinden berdengung di telinganya, dan dari balik tirai panggung, sosok berkebaya putih perlahan melangkah keluar, memanggil namanya dengan nada menyanyi. Tasya, suaramu belum sempurna. Ia terbangun tepat saat bayangan itu nyaris menyentuh pipinya. Di luar kamar, Bu Ningsih sudah menyiapkan sarapan. Tapi ketika melihat cucunya dengan mata sembab dan langkah gontai, ia langsung tahu sesuatu terjadi. Kamu ke balai desa semalam ya? Tanya Bu Ningsih tanpa basa-basi. Tasya hanya mengangguk pelan. Ia tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang masih melekat. Aku lihat sosok itu, Nek. Sosok sinden yang wajahnya gak ada matanya. Wajah Bu Ningsih langsung pucat. Ia mengambil sebotol kecil air dari atas lemari dan menyiramkannya ke tangan dan kepala Tasya tanpa peringatan. Apa ini? Teriak Tasya kaget. Air doa. Kamu sudah membuka gerbang nyanduk. Sekarang dia tahu kamu ada di sini. Tasya menggigit bibir. Siapa dia? Laraswati, bisik Bu Ningsih. Dia bukan sekadar sinden. Dia persembahan. Semacam tumbal agar desa ini dulu bisa selamat dari bencana. Dikorbankan. Dia rela. Tapi waktu upacara penutupan gamelan, ada yang melanggar. Seorang dalang dari luar desa memainkan gamelan itu untuk keuntungan sendiri.
Laraswati marah. Sejak itu, ia menolak kembali. Jiwanya tetap terikat ke balai desa. Dan siapapun yang mendekat saat gamelan berbunyi akan dilihatnya sebagai penerus. Tasya bergidik. Penerus. Maksudnya aku. Kamu sudah dipanggil. Itu artinya kamu cocok bisa menjadi pengganti Laraswati. Nek, ini gila. Aku kesini cuma buat nulis skripsi. Sudah terlambat. Suasana berubah tegang. Lalu Bu Ningsih mendesah panjang dan berkata pelan, kalau kamu mau selamat, kamu harus bertemu Mbah Karyo. Hanya dia yang pernah bicara langsung dengan Laraswati. Tapi dia sudah lama mengurung diri. Rumahnya di pinggir hutan, dekat sumur tua. Tasya mengangguk, walau rasa takut mencengkeram jantungnya. Hari itu ia memutuskan pergi ke rumah Mbah Karyo. Jalanan menuju ke sana sunyi dan penuh pohon besar. Tak banyak yang tinggal di area itu. Beberapa warga bahkan menganggap tempat tersebut angker. Saat tiba di depan rumah reot berkelambu sarang laba-laba itu, Tasya mengetuk pintu kayu rapuhnya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut putih muncul, dengan mata cekung dan kulit kusam seperti batang pohon tua. Apa kamu dengar suara gamelan nduk? Tanya Mbah Karyo lirih, bahkan sebelum Tasya membuka mulut. Tasya mengangguk. Saya ingin tahu, siapa sebenarnya Laraswati? Mbah Karyo memandangi langit sejenak. Kemudian ia berjalan pelan ke belakang rumah, memberi isyarat agar Tasya mengikutinya. Di balik semak-semak dan pepohonan, ada panggung kayu kecil yang nyaris runtuh. Di sana, dengan debu yang tebal dan gamelan rusak, tergantung sebuah foto lama, wanita muda berkebaya putih, tersenyum tipis dengan mata sendu. Laraswati itu, roh yang tidak bisa pergi karena kita yang membiarkannya tinggal, ucap Mbah Karyo pelan. Dan jika kamu terus mendekat, dia akan menjadikan tubuhmu sebagai wadah baru. Dia tidak jahat, tapi dia kesepian, dan dia rindu menyanyi. Tasya menggigil. Angin berdesir dari sela pepohonan, dan dari kejauhan, terdengar satu denting gamelan, pelan dan menyayat. Sejak pulang dari rumah Mbah Karyo, Tasya merasa dirinya berubah. Bukan hanya perasaan, tapi juga suara. Ada sesuatu di dalam kepalanya. Bukan pikiran, bukan bisikan batin. Tapi suara seorang perempuan, menyanyi dengan nada pelan, seolah berasal dari balik telinga kirinya. Dudu iki, dudu kui. Suaraku, suaramu. Itu bukan bahasa Jawa modern. Tasya sempat mencarinya di kamus daring, dan mendapati sebagian liriknya adalah potongan tembang kuno. Lagu-lagu pengiring ritual zaman dulu. Malam pertama setelah pertemuan itu, Tasya bermimpi duduk di atas panggung. Tapi ia tak sendiri. Di sebelahnya, seorang perempuan berkebaya putih memegang tangannya erat. Suaramu indah nduk, kata perempuan itu, dengan wajah kabur. Tapi belum murni. Dalam mimpi itu, Tasya merasa dirinya mulai menyanyi. Tapi suaranya bukan suaranya sendiri. Itu suara lain, suara tua, penuh dendam, sekaligus sendu, suara yang bukan berasal dari tubuhnya. Ketika bangun, tenggorokannya serak dan dadanya berat. Ia berjalan ke depan cermin dan mendapati bekas sidik jari samar di lehernya. Seperti ada tangan yang menggenggam saat ia tidur. Hari itu, ia tak keluar rumah. Ia hanya duduk di kamar, menyalakan rekaman yang ia dapat dari Mbah Karyo, rekaman lawas pertunjukan wayang terakhir Laraswati. Saat suara gamelan terdengar dari ponselnya, suara di dalam kepalanya ikut berdengung. Aku belum selesai, panggung itu milikku, suaraku masih tertinggal. Tasya mencabut earphone dan melemparkannya ke lantai. Ia tak tahan. Suara itu makin lama makin jelas. Ia menekan kedua telinganya, namun suara itu tetap ada. Tiba-tiba jendela kamarnya bergetar.
Angin dingin menerobos masuk meskipun tak ada hembusan. Tirai melambai pelan, dan di tengah kamar, sesosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, kebayanya lusuh, namun tubuhnya tidak menapak lantai. Ia seperti menggantung beberapa sentimeter di atas ubin. Dan di tangannya, ia membawa satu alat musik kecil, bonang. "Jangan lari dariku Tasya," katanya. "Suara kita sudah terikat." Tasya mundur, meraih keris pemberian nenek. Tapi perempuan itu tak menghilang. Ia hanya tersenyum tipis dan membungkuk seperti penyanyi sebelum pentas. "Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi jika kamu menolak, aku akan menyanyi melalui tubuhmu hidup atau mati." Dan seketika lampu kamar padam. Kegelapan menelan segalanya. Dan dalam gelap itu, hanya suara sinden yang terdengar, semakin keras, semakin cepat, mengisi seluruh ruang dan tubuh Tasya. Sejak malam itu, Tasya mulai merasakan kehadiran Laraswati lebih kuat di dalam dirinya. Setiap kali malam datang, suaranya bukan lagi miliknya. Tubuhnya bergerak tanpa kontrol, melantunkan tembang-tembang kuno dengan suara serak yang menusuk jiwa. Nenek Bu Ningsih semakin khawatir. Ia memanggil dukun desa Pak Jaya, seorang pria paruhbaya yang dikenal mampu berurusan dengan makhluk halus. "Ini bukan sembarang arwah Pak Jaya," kata Bu Ningsih serius saat mereka duduk di ruang tamu yang remang. "Laraswati bukan hanya tersangkut di dunia ini, dia juga membawa dendam dan kutukan." Pak Jaya mengangguk, lalu menyiapkan peralatan ritual di halaman rumah. Ada dupa, bunga kenanga, dan air suci yang sudah didoakan. Malam itu, dengan cahaya obor dan alunan gamelan yang dimainkan pelan oleh Pak Jaya, mereka memulai ritual pembersihan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat suara sinden mulai bergema pelan, tubuh Tasya tiba-tiba membeku. Matanya memancarkan cahaya merah samar, dan suara yang keluar bukan lagi suara manusia, melainkan teriakan histeris yang menusuk keheningan malam. "Dia datang," kata Pak Jaya dengan suara gemetar. Dari balik pepohonan, muncul sosok lain, lebih gelap, lebih mengerikan. Sebuah bayangan hitam dengan mata menyala, seperti monster dari neraka. Sosok itu melayang mendekati Tasya. Pak Jaya berteriak memohon perlindungan roh leluhur, namun sosok hitam itu menertawakan doa mereka, mengguncang tanah, dan membuat api obor padam. Dalam kekacauan itu, Tasya terseret ke dalam kegelapan, hilang dari pandangan. Semua yang hadir merasakan hawa dingin menusuk dan suara gamelan yang berubah menjadi jeritan kesakitan. Ketika pagi datang, Tasya ditemukan terbaring di tepi hutan, tanpa ingatan apapun, dan tubuhnya lemah tak berdaya. Bu Ningsih menatap cucunya dengan air mata berlinang. "Kita belum selesai, Nduk. Ini baru permulaan." Setelah kejadian mengerikan itu, tubuh Tasya perlahan pulih, tapi ingatannya tetap kabur. Ia merasa seperti hidupnya sudah berubah, dan bayang-bayang Laraswati terus membayanginya setiap saat. Bu Ningsih tak pernah lelah mengawasi dan merawatnya, tapi Tasya tahu ada sesuatu yang harus ia ketahui, rahasia lama yang mungkin bisa membebaskan jiwanya. Dengan bantuan Mbah Karyo, Tasya mulai menyelidiki sejarah desa dan sosok Laraswati lebih dalam. Mereka menggali arsip tua di perpustakaan desa yang hampir terlupakan, mencari catatan dan cerita yang terkubur. Dari kertas-kertas usang, mereka menemukan sebuah buku harian yang ditulis oleh dalang terakhir yang pernah bekerja sama dengan Laraswati. Dalam catatan itu, tersembunyi kisah kelam tentang pengkhianatan dan sihir hitam yang terjadi saat pertunjukan terakhir. Dalang itu menulis tentang seorang pria kaya dari kota yang memaksa mereka menggelar pertunjukan malam untuk keuntungan pribadi. Saat Laraswati menolak, ia dihukum dan disumbangkan,
sebagai tumbal agar sihir gamelan tetap kuat. Tasya merasa dingin saat membaca. Laraswati bukan hanya korban, tapi juga terperangkap dalam sebuah kutukan yang tak bisa dipecahkan. Kita harus membebaskannya, kata Tasya tegas. Bukan dengan melawan, tapi dengan mengakhiri dendam ini. Mbah Karyo mengangguk. Itulah yang harus kamu lakukan, Nduk. Tapi hati-hati, Laraswati tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, suara gamelan kembali terdengar, lebih pelan tapi semakin mendesak. Tasya tahu waktunya semakin sempit. Ia harus menemukan cara mengakhiri siklus itu sebelum dirinya benar-benar hilang. Tasya sudah siap. Setelah berhari-hari menggali sejarah dan berlatih tembang yang tertulis di buku harian dalang, ia tahu malam ini adalah waktu yang tepat untuk menghadapi Laraswati dan mengakhiri kutukan itu. Dengan membawa keris pusaka nenek dan sebuah dupa yang disiapkan oleh Pak Jaya, Tasya melangkah menuju balai desa. Kabut malam menyelimuti jalanan, dan udara terasa begitu dingin, seolah malam itu membawa dunia lain. Saat ia membuka pintu balai, suara gamelan mulai terdengar pelan, kemudian semakin menguat. Di tengah ruangan, bayangan Laraswati muncul dengan wajah tanpa mata, tapi kali ini matanya memancarkan cahaya lembut. Sudah waktunya, suara Laraswati bergema. Akhiri penderitaanku, dan bebaskan aku. Tasya mengambil nafas dalam, lalu mulai menyanyikan tembang lama yang ia pelajari, lagu penutup yang biasa dipakai untuk ritual penenangan arwah. Setiap kata yang ia lantunkan membuat ruangan berubah. Suara gamelan melodi yang mengalun menyatu dengan nyanyiannya. Perlahan, sosok Laraswati mulai berubah, wajahnya yang kosong itu mulai menunjukkan ekspresi damai. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dan bau dupa memenuhi ruangan. Cahaya putih menyelimuti balai desa, dan suara gamelan berubah menjadi lembut, seperti lalebay. Dalam momen itu, Laraswati tersenyum lalu menghilang perlahan. Tasya merasakan beban di dadanya menghilang. Ia tahu kutukan itu sudah berakhir. Pagi menyingsing dengan tenang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, balai desa sunyi tanpa suara gamelan tengah malam. Setelah malam penebusan itu, Tasya merasa hidupnya mulai kembali normal. Namun, di dalam dirinya, masih ada sesuatu yang belum selesai. Kadang, saat ia duduk sendiri, ia merasa ada mata yang mengawasinya, bayangan samar yang muncul di sudut pandangannya. Suatu malam, saat ia sedang menulis di meja kamar, suara gamelan kembali terdengar, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Tasya menutup mata, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika membuka kembali, di depan cermin, ia melihat bayangan seorang perempuan berkebaya putih berdiri di belakangnya, tersenyum lembut. Tasya berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan dirinya sendiri di cermin yang menatap dengan tatapan kosong. Ini bukan akhir Tasya, suara lembut itu berbisik. Aku selalu ada bersamamu. Sejak itu, suara gamelan tidak pernah hilang sepenuhnya. Namun, kali ini, bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa cerita mereka tidak akan pernah benar-benar selesai. Tasya menerima keberadaan Laraswati sebagai bagian dari hidupnya, sebagai bayangan pelindung dan suara pengingat dari masa lalu yang tak boleh dilupakan. Beberapa minggu setelah malam itu, suasana desa perlahan kembali seperti sedia kala. Balai desa yang selama ini menyimpan rahasia dan penderitaan kini terasa lebih ringan. Gamelan yang pernah menyimpan kutukan tak lagi berbunyi sendiri di tengah malam. Tasya kembali menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Ia menyelesaikan skripsinya dan mulai merasakan kedamaian yang lama hilang. Meski terkadang ia masih mendengar bisikan halus, tapi itu bukan lagi suara penuh dendam,
melainkan nyanyian lembut yang mengantar tidur. Bu Ningsih tersenyum bahagia setiap kali melihat cucunya tersenyum kembali. Di suatu sore yang cerah, Tasya berjalan ke balai desa. Ia menyentuh bilah gamelan yang kini berdebu, tanpa suara yang mengerikan. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Terima kasih Laraswati. Semoga kau menemukan kedamaian di sana." Angin sepoi-sepoi menyapu daun-daun kering, dan seolah menjawab, terdengar satu dentingan gamelan yang lembut, bukan dari alat, tapi dari udara. Suara gamelan tengah malam itu telah berubah. Kini ia adalah melodi harapan dan ketenangan, bukan teror dan kesedihan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika kalian suka dengan konten yang kami berikan, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe agar channel kami semakin berkembang. Sampai jumpa pada episode cerita menjelang malam lainnya.